Pelatih Oxford United terpukau atmosfer di GBK. Ini benar-benar luar biasa. Oxford United sukses membuka tur pramusim mereka di Indonesia dengan kemenangan telak 6-3 atas Liga Indonesia All-Star dalam gelaran Piala Presiden 2025. Bertanding di hadapan lebih dari 40.000 supporter yang memadati Stadion Gelora Bung Karno. Pelatih Oxford, Gary Rowett, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Dalam konferensi pers seusai laga, Rowett mengaku ini adalah pengalaman yang luar biasa. Terutama karena Oxford jarang sekali memulai pramusim dengan atmosfer sebesar ini. Tentu saja, untuk memulai pramusim di depan 40.000 fans Indonesia yang sangat antusias adalah pengalaman yang luar biasa, ujar Rowett. Bukan hanya atmosfer stadion yang mencuri perhatian, tapi juga kemeriahan acara pembukaan. Pertandingan ini dibuka langsung oleh pemilik klub Oxford, yang tak lain adalah Erick Thohir. Bahkan pertunjukan kembang api ikut memeriahkan suasana. Menurut saya ini pengalaman menarik. Ada kembang api, dan juga pemilik kami yang membuka pertandingan. Semua itu bikin malam ini terasa spesial, lanjut Rowett. Soal hasil pertandingan, Rowett menegaskan bahwa kemenangan adalah hal yang harus diraih. Sebagai tim dari Inggris dengan kualitas pemain yang lebih baik, ia merasa bahwa menang adalah keharusan. Kami memang harus menang, dengan kualitas pemain yang kami miliki. Tapi secara keseluruhan, ini pertandingan yang campur aduk, ujarnya. Rowett juga mengakui pertandingan berlangsung seru, karena kedua tim sama-sama memberikan kontribusi menarik. Skor 6-3 menggambarkan betapa terbukanya laga ini. Dan menurut Rowett, momen-momen yang tercipta membuat pertandingan ini layak disaksikan. Ada bagian yang cukup baik bagi kami, tapi juga kontribusi dari para pemain Indonesia. Jadi senang bisa menang, meski kami akan kecewa kalau sampai tersingkir nantinya, tutupnya. Setelah mengalahkan Liga Indonesia All-Star, Oxford United dijadwalkan melanjutkan tur mereka dengan menghadapi Arema FC. Laga tersebut akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Kamis, tanggal 10 Juli mendatang. Kemenangan atas tim All-Star bisa jadi modal penting bagi Oxford sebelum menatap laga kedua nanti. Dan yang pasti, atmosfer sepak bola Indonesia telah memberikan kesan mendalam bagi skuad asal Inggris ini. Alasan mengejutkan, Jordi Amat tolak tawaran dari Spanyol dan Arab Saudi demi gabung Persija. Jordi Amat akhirnya resmi bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia, Persija Jakarta. Kepindahan ini menjadi sorotan besar di bursa transfer musim ini, mengingat sebelumnya Jordi merupakan pemain andalan tim raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim atau JDT. JDT sendiri tengah melakukan perombakan besar-besaran dan melepas sejumlah pemain kunci, termasuk Jordi. Momen ini dimanfaatkan oleh Persija untuk mendatangkan bek berpengalaman yang juga merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kini, Jordi Amat akan berseragam macan Kemayoran dan berduet dengan bek muda timnas lainnya, Rizky Ridho. Kombinasi ini tentu menjadi harapan baru bagi lini pertahanan Persija di Liga 1 musim mendatang. Dalam pernyataannya di kanal YouTube resmi Persija, Jordi mengungkapkan bahwa proses negosiasi berjalan dengan sangat baik. Ia mengaku sudah memikirkan kepindahan ini dengan matang, dan merasa nyaman karena komunikasi dengan pihak Persija berjalan lancar. Semuanya berjalan dengan baik, kami sudah berkomunikasi selama beberapa minggu ke belakang, ujar Jordi. Jordi juga menyebutkan bahwa salah satu tokoh penting dalam proses negosiasi ini adalah legenda Persija dan Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas. Saya berdiskusi dengan perwakilan klub. Salah satunya adalah Bambang Pamungkas. Kami saling menghormati. Jadi semuanya terasa mudah untuk disepakati, lanjutnya. Menariknya, sebelum menerima tawaran dari Persija, Jordi sempat mendapat sejumlah pendekatan dari klub-klub luar negeri. Beberapa di antaranya berasal dari Spanyol dan Arab Saudi. Ya, ada beberapa klub yang menghubungi saya, termasuk rumor dari Spanyol, dan tawaran resmi dari klub Arab Saudi, ungkapnya. Namun, meski sempat menjadi incaran klub-klub Timur Tengah dan Eropa, Jordi menegaskan bahwa sejak awal dirinya sudah berniat untuk berkarir di Indonesia. Hal ini juga merupakan bagian dari janjinya saat resmi menjadi WNI.
untuk merasakan atmosfer sepak bola tanah air secara langsung. Tapi saya sudah tegaskan ke agen saya, bahwa pilihan utama saya adalah bermain di Indonesia, tutup Jordi. Dengan kontrak berdurasi 2 tahun, Jordi Amat kini bersiap untuk menjadi bagian penting dari proyek besar Persija Jakarta. Pengalamannya di level internasional diharapkan bisa menjadi pembeda, sekaligus memperkuat ambisi Persija untuk kembali bersaing di papan atas. Layaknya Permata, bek timnas Indonesia J.I. Zesdin pinang klub Serie A Italia Sassuolo. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Eropa. Kapten timnas Indonesia, J.I. Zes, dilaporkan mendapat tawaran resmi dari klub promosi Serie A Italia, Sassuolo. Ya, klub berjuluk I Nero Verdi itu kabarnya telah mengajukan proposal resmi hanya dalam beberapa jam terakhir, seperti dilaporkan oleh media Italia Triventogol dan dikutip oleh Suara.com. Yang lebih mengejutkan, tawaran dari Sassuolo disebut-sebut lebih tinggi dari yang diajukan oleh klub Serie A lainnya, yaitu Udinese. Meski selisih nilai tak terlalu besar, langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Sassuolo ingin merekrut bek tangguh Indonesia tersebut. Lalu, siapa sebenarnya Sassuolo? Mungkin namanya belum sebesar Juventus, Inter, atau AC Milan. Tapi jangan salah, Sassuolo adalah salah satu kisah paling inspiratif dalam sepak bola Italia modern. Klub ini berdiri sejak tahun 1920 di kota kecil Sassuolo, wilayah Emilia-Romagna. Perjalanan mereka tak mudah. Dari divisi amatir, mereka baru naik ke seri C1 pada tahun 2006, lalu ke seri B 2 tahun kemudian, dan akhirnya menembus seri A di musim tahun 2013-14. Semua itu berawal dari momen penting tahun 2002, ketika Sassuolo diakuisisi oleh pengusaha sukses Giorgio Squinzi, pemilik perusahaan material bangunan raksasa, Mapei. Kini, setelah wafatnya Giorgio Squinzi pada tahun 2019, klub ini masih dikelola oleh keluarga besar Squinzi lewat holding MES Service. Meski belum pernah mengangkat trofi Scudetto, Sassuolo sudah menunjukkan progres luar biasa. Prestasi mereka antara lain: juara seri B musim tahun 2012 sampai tahun 2013, juara seri C di musim tahun 2007 sampai tahun 2008, dan Supercoppa Serie C di tahun 2008. Sassuolo juga dikenal jago dalam mengembangkan pemain muda. Siapa yang tak kenal Domenico Berardi, legenda hidup klub ini, pencetak gol pertama Sassuolo di kompetisi Eropa, dan tetap setia meski digoda klub-klub besar. Pelatih Eusebio Di Francesco pun jadi arsitek kesuksesan Sassuolo saat promosi ke Serie A dan menembus pentas Eropa. Sementara nama-nama seperti Francesco Acerbi, Lorenzo Pellegrini, hingga Simone Misiroli juga menjadi bagian penting dalam sejarah klub ini. Kini, jika transfer ini benar-benar terjadi, J.I. Zes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A dalam sejarah modern. Tentu, ini bukan hanya langkah besar bagi karir J, tapi juga kebanggaan tersendiri bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Patut kita nantikan, apakah J akan menerima pinangan Sassuolo? Ataukah masih ada kejutan lain dalam bursa transfer musim panas ini?